Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ashiru, hadis anu kasapuluh dina bab al-amri bil muhafadhah ala sunnah. Ieu hadis katampi ti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas parantos ngadawu, qala qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'idhah. Saur Ibnu Abbas, qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tengah-tengah kami. Bimau'idhatin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah mau'idhah. Rasul nyampaikan hiji pitutur. Rasul nyampaikan hiji nasihat, hiji papatah ka para sahabat. Saur Kangjeng Rasul faqala, ya ayyuhan nasu innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala hufatan uratan gurlan. Wahai manusia, sanyana aranjeun eta bakal dikumpulkeun menuju ka Allah Ta'ala dina kaayaan hufa nyeker, dina kaayaan nyeker henteu make sendal, uratan dalam keadaan telanjang tidak membawa dan memakai pakaian, gurlan dalam keadaan kucuk, lamun lalaki dihitan ketika nanti menghadap ke Allah mas seperti can dihitan, gurlan. Jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa seluruh manusia itu akan dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan hufa, tidak memakai sandal. Kita semua nanti di mahsyar menuju Allah itu uratan, dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian, gurlan dalam keadaan kucuk. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama dan kami akan mengembalikan seperti yang pertama. Urang lahir ka dunya tataranjang, urang lahir ka dunya dina kaayaan teu mawa sendal, urang lahir ka dunya dina kaayaan can disunatan, dikembalikan ke Allah oge tah dina kaayaan kitu seperti urang pas pertama lahir ka dunia. Atu era lamun di akhirat tataranjang aurat kaciri, atu era lamun di akhirat aurat katingali ku sahabai. Di akhirat Allah nyabut sifat ka era. Naon sababna? Di akhirat dihadapkan dengan bencana musibah yang lebih besar. Boro-boro hayang ningali kana aurat batur. Di akhirat mah hayang naon? Hayang salamet diri tina neraka Allah geus riweuh. Sehingga dalam ayat Al-Qur'an Abasa dari mulai ayat 34 sampai ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, yauma yafirul mar'u min akhihi, Di akhirat saudara akan meninggalkan saudaranya.
wa ummihi wa abi, seorang anak akan meninggalkan ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan suami akan meninggalkan anak beserta istrinya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni, sebab setiap manusia di akhirat nanti punya kesibukan masing-masing. Jadi boro-boro mikirkeun batur, mikirkeun sorangan oge geus riweuh. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itulah janji kami, saur Allah. Janji kaula inna kunna fa'ilin, dan pasti janjiku akan ditepati. Jadi pasti di akhirat urang bakal seperti itu. Ala ingatlah, wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, yang paling pertama dari sekian banyak makhluk Allah yang akan diberi pakaian nanti pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi yang paling pertama akan berpakaian nanti pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Batur masih kene tatarannya, Nabi Ibrahim tos dipasihan angguan ku Allah. Ala ingatlah, wa innahu sayuja'u birijali min ummati, dan ingatlah bahwa Ibrahim itu akan didatangkan beserta lelaki-lelaki dari golongan umatku. Jadi Nabi Ibrahim teh bakal bareng jeung golongan lelaki ti golongan umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqadu bihim datasima, tetapi lelaki tersebut anu bareng dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, lelaki tersebut diseret ke sebelah kiri. Ibrahim itu akan didatangkan pada hari kiamat disertai golongan lelaki dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lelaki itu fayukhadu bihim datasima, diseret ke sebelah kiri, maksudnya diseret, dimasukkan ke neraka. Fa'aqulu ya Rabbi ashabi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rabbi wahai Tuhanku, ashabi, lelaki yang diseret dimasukkan ke neraka itu adalah sahabat-sahabatku. Maka diceritakan kepada Rasulullah, fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal. Jadi lelaki tersebut mengadakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul meninggal. Beribadah tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beribadah hari ini tidak sesuai dengan contoh dari Rasul, maka akibatnya fayukhadu bihim datasima, tidak ada gunanya. Nantinya di akhirat bakal digubreskeun kana naon? Kana neraka. Jadi ibadah mah ulah kumaha? Ulah karena ceuk urang alus, tapi kudu sesuai jeung Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari tujuan ibadah la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dicari kecuali menginginkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Buat apa baik menurut pemikiran kita, tetapi tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa'aqulu, lalu kami berkata, aqulu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-abdus shalih, seperti parantos ngadawu seorang hamba yang soleh. Abdus shalih itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa alaihi salam itu disebut dengan Abdus shalih. Bagaimana pembicaraan Nabi Isa alaihi salam ketika Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, ketika Nabi Isa dianggap sebagai sembahan oleh kaumnya, padahal Nabi Isa tidak pernah meminta kaumnya untuk menyembahnya. Maka Allah menegur Nabi Isa, apakah kamu dan ibumu ingin disembah, ingin ditaati oleh kaummu? Itu teguran Allah. Maka Nabi Isa menjawab dengan satu ucapan, sahur kanjeng Nabi Isa alaihissalam, ma qultu lahum illa ma amartani bihi anibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Jadi sahur kanjeng Nabi Isa alaihissalam, ya Allah, aku tidak pernah menyuruh kaumku untuk menjadikan aku dan ibuku Tuhan. Sewaktu aku hidup di dunia, aku menyerunya kepada mereka untuk menyembahmu, untuk mentaatimu. Bahkan aku mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas kaumku semasa aku hidup dan bersama dengan kaumku. Ila qaulihil azizil hakim, sampai firman Allah lafaz al-azizul hakim. Dalam arti Nabi Isa itu mempertanggungjawabkan yang menjadi kaumnya semasa hidupnya. Tetapi setelah Nabi Isa meninggal, Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa tidak lagi bersama dengan kaumnya. Apapun yang dikerjakan oleh kaumnya, Nabi Isa berlepas tangan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengajarkan salah satu sunnah kepada sahabatnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara ibadah kepada sahabatnya, dan Allah tutup risalah yang Rasul sampaikan itu telah sempurna dengan turunnya firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Dengan disempurnakannya risalah yang Rasul bawa, dengan disempurnakannya cara dan pola hidup bagi seluruh umat manusia, maka telah sempurnalah pola hidup seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Dan ketika setelah Rasul meninggal, ada golongan manusia yang mengadakan tata cara ibadah di luar contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berlepas tangan, tidak akan mempertanggungjawabkannya. Nah, maka disinilah kita bisa memahami bahwa sangat pentingnya al-muhafadati ala sunnah, menjaga dan memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita semua kekuatan untuk melaksanakan sunnah seperti yang telah dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti di akhirat apa yang kita kerjakan, amaliyah dalam ibadah kita, dipertanggungjawabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiyah asyara an Abi Sa'id wallahu